Nah, topi jaket, oh siap saja. Rangkaian pembangunan kawasan pusat perbelanjaan Bali di Gunaksa Kelungkung pada hari ini. Kami persilakan. Jadi dari 8 kontrak ini total nilai pagunya kami laporkan Bapak Ibu itu 535,6 miliar. Sedangkan yang dikontrak yang saat ini 426,2 miliar. Yang artinya bahwa pagu anggaran hanya termanfaatkan sekitar 79,57 miliar persen. Itu bisa kita laksanakan sebenarnya dari schedule yang ada sekitar bulan Oktober. Total untuk di kawasan pusat kebudayaan Bali ini kurang lebih sekitar 334 hektar. Namun yang kita lakukan sesuai dengan penetapan lokasi oleh Bapak Gubernur itu sekitar 325 hektar. Kemudian dari 325 hektar ini ada sekitar 104 hektar. Ini tidak perlu dibayarkan karena tanah milik negara. Sehingga sisanya tentunya sekitar 221 hektar. Inilah yang perlu kita bebaskan. Dan progres sampai dengan saat ini sudah 73% kita selesaikan. Jadi kurang lebih sekitar 161 hektar sudah kita selesaikan. Tinggal sisanya yang saat ini sebagian juga masih proses konsinyasi. Itu kurang lebih sekitar 12 hektar. Sisanya lagi ini sekitar 60 hektar yang sedang kita lakukan pembebasan. Ini khususnya berada di lokasi di luar Galian C. Jadi lokasi sayap-sayap jalan akses baik di Jumpai maupun di Kusambur. Segera terwujud dan bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin demikian yang disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pusat Kebudayaan Bali merupakan penanda kebangkitan kembali puncak peradaban dan keadapan budaya Bali. Bali sebagai Padma Buana
atau pusat peradaban dunia. Secara historis, jejak keemasan peradaban kebudayaan Bali pernah dicapai pada era Kerajaan Gel-Gel di Kabupaten Kelungkung di bawah pemerintahan Raja Dalem Batu Renggong Wijaya Kresna Kepakisan pada abad ke-16. Luasan lokasi pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali mencapai 334 hektar yang sebagian besar milik masyarakat di Desa Gel-Gel, Desa Gunakse, Desa Tangkas, Desa Jumpai, dan Desa Sampalan Telor, yang merupakan hamparan bekas aliran lahar dari letusan Gunung Agung tahun 1963. Sejak lama hamparan ini dieksploitasi sebagai sumber galian C, sehingga kondisi fisiknya menjadi rusak parah, tergenang air, terbengkelai, dan tidak produktif, serta tidak ada lagi batas kepemilikan yang jelas. Sebelum hancur karena aliran lahar Gunung Agung, kawasan ini merupakan lahan sawah yang subur. Lokasinya sangat indah dengan pemandangan negara gunung, latar belakang Gunung Agung, berada di pinggir pantai, menghadap ke Pulau Nusa Penida, berada di jalur utama bypass dari Denpasar menuju Kabupaten Karangasem. Kawasan ini didukung dengan ekosistem budaya karena berbatasan dengan Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Karangasem yang kehidupan masyarakatnya memiliki tradisi, seni dan budaya, dan kearifan lokal yang sangat beragam dan adiluhung. Kawasan pusat kebudayaan Bali ditata secara apik meliputi 3 zona, yaitu zona inti pusat kebudayaan Bali dengan luas 31 hektar, zona penunjang dengan luas 98 hektar, dan zona penyangga dengan luas 205 hektar. Kawasan ditata dengan menerapkan filosofi kearifan lokal Sakerti yang terdiri dari penyucian jiwa atau Atma Kerti, penyucian laut atau Segara Kerti, penyucian sumber air atau Danu Kerti, penyucian tumbuh-tumbuhan atau Wana Kerti, penyucian manusia atau Jana Kerti, dan penyucian alam semesta atau Jagat Kerti. Dalam zona inti pusat kebudayaan Bali dibangun 15 fasilitas pentas seni untuk seni tradisi dan seni modern, terdiri dari panggung terbuka utama dengan kapasitas 15.000 orang, panggung terbuka media dengan kapasitas 4.000 orang, kalangan terbuka untuk teater tradisi dengan kapasitas 1.000 orang, 2 kalangan seni tertutup multifungsi masing-masing dengan kapasitas 500 orang, wantilan berbentuk tapal kuda dengan kapasitas 2.500 orang, wantilan berbentuk arena dengan kapasitas 1.000 orang, panggung tertutup dengan kapasitas 1.000 orang, black box untuk pentas tari dan tabu dengan kapasitas 1.000 orang, gedung teater film dengan 4 ruang studio berkapasitas 150 sampai 250 orang, 2 wahana permainan tradisional Bali dengan kapasitas masing-masing 500 orang. Bali memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan unik sejak era Bali kuno sampai era berikutnya, yang diwadahi dalam zona inti dengan 12 museum tematik. Museum Raja-Raja Bali, Museum Wastra Bali, Museum Tari Bali, Museum Gamelan atau Musik Bali, Museum Arsitektur Bali, 2 museum seni rupa dan desain, Museum Pengubah Jiwa dan Subak, Museum Aksara dan Sastra Bali, Ritus Manusia Bali, Museum Pusada Bali, Permainan dan Olahraga Tradisional Bali, serta Museum Dokumenter, Museum Botanika Bali. Museum tematik ini akan menjadi wahana pendidikan bagi generasi penerus tentang sejarah Bali dan dinamika perkembangannya dari zaman ke zaman, agar menjadi generasi penerus yang memiliki jati diri, karakter, dan bertanggung jawab untuk memelihara dan memajukan kebudayaan Bali tanpa henti. Zona inti juga berisi Anjungan Nusantara dan Anjungan Budaya Dunia. Guna memuliakan dan mengabadikan peran kesejarahan Bung Karno
dan kecintaan beliau pada seni dan budaya, maka dibangun gedung Auditorium Bung Karno berkapasitas 3.000 orang dengan tata panggung, dekorasi, dan tata cahaya yang memakai teknologi hidraulik atau modern terbaru. Zona penunjang berisi fasilitas untuk mendukung tampilan produk perekonomian Bali, yaitu Bali International Convention Center berkapasitas 10.000 orang, Bali Exhibition Center berkapasitas 30.000 orang, gelanggang tertutup berkapasitas 16.000 orang, pusat promosi ekspor Bali. Zona penunjang juga dilengkapi dengan fasilitas terintegrasi yang menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru, yaitu hotel tematik, rumah sakit internasional, pusat perbelanjaan, apartemen, dan marina dengan clubhouse dan restoran. Kawasan ini menjadi sangat keren karena dilengkapi dengan zona penyangga yang terdiri dari waduk buatan untuk menampung dan penyediaan air bersih, sungai buatan untuk mengarahkan penyebaran aliran Tukat Tunda menjadi atraksi wisata air, pelabuhan marina untuk kapal-kapal yacht, hutan wisata, dan taman rekreasi ekologis. Pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2020 sampai 2024, dimulai dari pembebasan lahan, pematangan lahan, pembangunan zona inti, zona penunjang, dan zona penyangga. Dana yang diperlukan untuk membangun kawasan pusat kebudayaan Bali diperkirakan mencapai sebesar 2,5 triliun rupiah yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, pinjaman tanpa bunga dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, dan APBN dari Kementerian PUPR serta Kementerian Perhubungan. Pengelolaan kawasan pusat kebudayaan Bali akan dilakukan secara profesional oleh Badan Usaha Milik Daerah BUMD yang khusus dibentuk dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta berdaya saing dalam rangka menjaga keberlangsungannya dan menjadi sumber baru pendapatan asli daerah atau PAD. Nah itu, beliau telah merestui, bahkan sangat mendukung program tersebut yang disampaikan setelah Gubernur Bali, Wayan Koster, memaparkan desain kawasan pusat kebudayaan Bali pada tanggal 16 Maret 2021 di Ubud, Kabupaten Gianyar. Astungkare, niat baik yang tulus-lurus ini mendapat dukungan serta partisipasi dari pemerintah dan berbagai komponen masyarakat, sehingga pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali berjalan dengan lancar dan tuntas sebagai salah satu warisan monumental nan abadi, menjadi tonggak sejarah Bali era baru. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Rujukan kebudayaan Bali adalah pusat kebudayaan Bali yang saya nilai fasilitas yang ada di Arde Chandra itu sudah tidak memadai lagi. Dulu memadai, sekarang sudah tidak, karena kapasnya kecil, konten seni yang dilibatkan dalam pesta kesenian Bali itu makin banyak, peserta makin banyak, penonton makin banyak, masa parkir yang dibutuhkan juga makin luas ya dibutuhkan. Jadi karena itu Bali sudah harus memiliki fasilitas yang lebih memadai lagi untuk mendukung pemajuan kebudayaan di Provinsi Bali. Itulah sebabnya di dalam visi nomor 1 Kota Bali yang saya tulis pada tahun 2016 itu membangun pusat kebudayaan Bali yang berisi fasilitas pentas seni, museum tematik, serta terintegrasi terpadu dengan sektor-sektor yang lainnya, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tidak saja menampilkan budayanya, tapi memberi efek pada ekonomi.
Waktu itu sekarang belum dilantik. Saya tanya Pak Bupati, saya nggak lebih yang saya tanya. Saya buka salam, Pak Bupati, itu tanah di Gunaksil mau diapain? Saya bilang gitu. Saya udah punya bayangan karena feeling saya mau dipakai untuk membangun ini gitu, pusat Gudang. Jawaban beliau singkat, belum sih ada apa-apa Pak rencana, tapi sudah banyak yang berminat, itu jawabannya. Siapa yang berminat? Yang terakhir yang berminat Pak, yang ngomong tapi Pak, tapi saya nggak mau sebut di sini, nggak enak. Gitu. Jadi langsung saya bilang, Pak Bupati jangan dilepas kepada investor. Saya mau gunakan lahan itu untuk membangun pusat kebudayaan Bali. Nah, dia langsung setuju. Jadi ada sekitar sekian puluh orang yang saya kumpulkan yang berkaitan dengan budaya waktu itu. Jadi saya meminta kontribusi memikirkan mengenai rencana pembangunan pusat kebudayaan Bali. Karena saya tahu APBD Bali itu nggak ada uang yang cukup untuk bikin desain, saya langsung ngomong sama dia, Popo, kamu kan udah banyak duit, kalau bikin desain pakai bayaran atau APBD itu ada aturannya, honornya masih kecil, daripada dapat honor kecil, mendingan gratis sekalian ngayah aja udah gitu. Nah, ternyata beliau mau gitu, tepuk tangan untuk Popo gitu. Nah, jadi bersama tim dikerjakan desainnya ini yang tadi ditayangkan itu dikerjakannya itu 1,5 tahun lebih sampai detil, sampai cukup detil, dan revisi terus karena saya pimpin langsung. Ya. Nah, saking karena nggak dibayar tulus, itu malah hasil kerjanya lebih bagus untuk ini gratis itu. Kalau beli 1,5 juta kubik itu per kubik berapa itu? Gitu. Lumayan tuh. Saya kira mungkin ratusan miliar kali gitu. Jadi gratis itu dapatnya lumayan. Tadi disampaikan oleh KDSPU, dari sini dapat Bunaksenya akan dikeruk lagi, kemudian untuk embungnya akan dikeruk, yang lain. Jadi hitung-hitung 4 juta kubik udah dapat untuk mematangkan seluruh kawasan ini. Udah menang, udah kontrak, saya panggilin. Ya, saya terbuka aja di sini. Saya panggilin semuanya yang menang tender itu. Saya ajak supaya kan pasti untung kan, saya bilang gitu aja udah. Saya tembak dulu kan pasti ada untungnya nih, saya bilang gitu. Kalau untungnya kira-kira 15%, saya minta 5%-nya CSR-nya untuk membangun di sini. Gitu. Jadi saya panggil semua, ternyata setuju semua menyumbang CSR-nya 5%. Bahkan ada yang saya sanggup Pak 7% malah katanya gitu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan itu orang-orang yang nggak kenal saya. Nah, dari 426 miliar ya, saya hitung itu 5%-nya ya kira-kira 22 miliar lebih. Yang akan terkumpul CSR-nya, saya bilang nanti CSR-nya ini dipakai untuk membangun fasilitas pentas seni atau museumnya. Museum mungkin yang senilai 5 miliar, 10 miliar, bangun. Bapak langsung aja yang bangun udah. Jadi Bapak yang punya uang, Bapak yang bangun, nanti kasih merek sumbangan dari perusahaan ini. Nanti itu akan menjadi kenangan yang diabadikan di sini. Orang cinta Bali yang bisa kita ajak komunikasi, walaupun dia tidak punya usaha di Bali, dia cinta Bali, bisa kita ajak untuk membangun Bali. Kalau mereka yang cinta Bali tidak punya usaha di Bali saja, mau kita ajak membangun Bali, apalagi yang punya usaha di Bali, dia sudah menikmati untung dari alam Bali ini, harusnya dia mau berkontribusi untuk Bali. Buat saya itu aja. Jadi sudah mendapat manfaat dari nama Bali, ayo kita bangun Bali ini supaya terjaga, bisa kita bangun secara bersama-sama sehingga Bali ini akan survive dan ajak berkelanjutan ke depan. Nah, sekarang kita sudah mulai pematangan lahan ini, meskipun targetnya itu adalah menurut kontrak bulan Oktober 2022
Kalau bisa dipercepat. Siang malam kerja. Saya akan awasin terus kontraktornya ini. Kalau bisa April sudah kelihatan. Sehingga kalau April sudah kelihatan, kita akan sudah bisa melihat dan juga memetakan mana yang bisa dibangun duluan. Gitu. Terutama adalah zona inti yang berkaitan dengan fasilitas pentas seni dan museumnya. Dan pembangunan ini ada 3 zona. Ada zona inti, tadi sudah dijelaskan, ada zona penyangga, dan ada zona penunjang. Nah, sungainya ini ada ceritanya sendiri. Karena saya akan membangun pusat kebudayaan Bali, saya melihat airnya itu luber kemana-mana, lari kemana-mana. Lantas saya punya ide, waduh ini kayaknya harus dibuatin sungai ini untuk mengarahkan airnya. Saya panggillah kepala balai air, waktu itu Pak Airlangga, yang sekarang menjadi direktur. Pak Airlangga, bisa nggak bikin sungai buatan di situ supaya airnya tidak luber? Saya bisa Pak, tapi uangnya nggak ada, kan gitu. Dan nanti kalau uang nggak ada, saya ngomong sama Pak Menteri sebelah itu, buat desain dulu, dibikin cepat keluar. Nah, dapatlah ini sungai ini dengan anggaran pagu yang ditender sebenarnya 300 miliar lebih, tapi kontraknya 270 miliar ya. Yang pemenangnya adalah Nindya Karya. Saya awasin langsung, nggak boleh terlambat. Dan 2002 ini sungai ini harus selesai. Setelah itu akan ditata kembali supaya menjadi lebih bagus, supaya bisa menjadi wisata air. Sedang dianggarkan lagi tahun ini sampai tahun 2023. Berlanjut ini. Kemudian juga akan dilanjutkan dengan pembangunan embung supaya ada sumber air nanti untuk kebutuhan yang akan dimanfaatkan oleh hotel, restoran maupun juga proses lain yang ada di tempat ini. Nah, Asunggara semua akan berjalan lancar. Pembangunan ini tahun ini pematangan lahan, 2023 itu pembangunan zona inti sampai 2024. Saya targetkan 2 tahun selesai. Doakan supaya terutama anggarannya. Kalau yang mengerjakan banyak. Sekarang kita bangga. Kalau jadi ini miliknya Pemprov Bali, yang lain menjadi ya mitra kerja, bukan menjadi pemilik. Jadi provinsi yang menjadi leadingnya di sini. Jadi luar biasa pemerintah Provinsi Bali, kita dapat anugerah seperti dapat jalan ke sini. Dan nanti sesuai komitmen saya bersama masyarakat di 5 desa ini terutama sekali, dan juga di Klungkung, saya akan mendapat manfaat yang besar. Tidak saja Klungkung, tapi juga Bangli, Karangasem, dan Gianyar. Bayangkan nanti pesta kesenian Bali di sini, saya kira akan jauh lebih meriah, karena ini berada di daerah yang masyarakatnya Klungkung, Gianyar, Bangli, Karangasem, semua itu kuat budayanya. Jadi saya kira pesta kesenian Bali ke depan di sini itu akan menjadi suatu arena yang betul-betul meriah, hidup, dan berbagai event internasional akan kita laksanakan di tempat ini nantinya, sehingga Bali itu akan tumbuh ekonominya dan masyarakat di sini mendapat manfaatnya secara berkeadilan, secara berkelanjutan. Nah, itulah harapan kita ke depan. Jadi karena itu saya mohon kepada semua agar mendukung rencana ini kan jalan untuk mewujudkan ini semua. Itulah yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran pada acara ini. Semoga acara dan pelaksanaan pematangannya akan berjalan dengan lancar dan bisa selesai lebih cepat dari target waktu yang ditentukan. Berjajar rapi di kawasan pembangunan pusat kebudayaan Bali. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk dapat menjaga jarak, selain undangan terbatas, dan silakan untuk dapat tetap duduk di posisi masing-masing.